Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video dari seorang tokoh kaum muslimin. Ya, kalaulah tidak berlebihan kita sebut bahwa beliau ini adalah tokoh dari Aswaja, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro kaum muslimin. Di mana dalam video ini yang akan kita bahas ini, beliau membahas masalah tahlilan kaum muslimin, ya. Judulnya Jangan Mencela Tahlilan. Dan kita membahas video ini karena di dalam video ini ada perkataan-perkataan yang perlu untuk diluruskan kaum muslimin. Karena kalau tidak diluruskan ini akan menjadi fitnah. Ya, akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang mendakwahkan, bagi orang-orang yang meyakini bahwa tahlilan itu bukanlah syariat Islam. Bahwa ibadah tahlilan ya, itu bukanlah berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, bukan pula dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari atba'ut tabi'in ya. Kalau tidak diluruskan ini akan menjadi fitnah kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang mendakwahkan bahwa tahlilan ini adalah perkara bid'ah, ini akan disebut sebagai pencela ya, orang yang mencela tahlilan. Karena dari judulnya saja ini sudah jelas ya, jangan mencela tahlilan. Tapi sebelum kita membahas video dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini, kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ada banyak sekali pertanyaan, tentu kemampuan saya menjawab terbatas oleh waktu. Yang paling ramai adalah soal tahlilan NU. Tahlilan NU sudah berumur lama ya. Saya mohon kepada semua pihak yang pro maupun yang kontra, jangan gunakan kata-kata kotor, jangan gunakan kata mencela, jangan gunakan kata nyinyir. Sudahlah, saudara kita yang tahlil itu walaupun dicaci maki oleh ratusan ribu orang, oleh jutaan orang, tetap tahlilan. Yang tidak mau tahlilan walaupun diajak koyo opo, digeret koyo opo, tidak akan mau. Dan itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Jadi percuma kita lok-lokan, apa lok-lokan ini? Percuma kita saling mencaci, saling mencela, nambah dosa saja. Pahala belum tentu, kebenaran yang dibela dengan kejahatan atau dengan menyakiti orang kan juga dosa. Menyakiti orang itu dosa. Ini penting saya ingatkan agar panjenengan baik yang alim maupun yang awam, cobalah sadari bahwa cermin hati itu adalah mulut. Nah kaum muslimin, apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini perlu diluruskan kaum muslimin ya. Karena kata-kata beliau ini tidak tepat kaum muslimin kalau ditujukan untuk orang-orang yang mendakwahkan kemurnian agama Islam ya. Orang-orang yang menginginkan agama Islam ini tetap murni, baik itu dalam sisi akidah maupun dalam sisi ibadah. Sehingga tidak tepat kalau kemudian dikatakan orang-orang yang mendakwahkan kemurnian Islam dikatakan nyinyir, kemudian mengeluarkan perkataan kotor, mencela dan sebagainya ya. Kan kata beliau tadi jangan gunakan kata-kata kotor, jangan mencela, jangan nyinyir ya. Sebenarnya kalau kita melihat kajian-kajian para asatidz salafi, mereka yang mendakwahkan kemurnian agama Islam, yang mengatakan bahwasanya perkara tahlilan itu adalah perkara bid'ah, mereka tidak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Justru yang ada adalah orang-orang dari yang pro tahlilan ketika berdakwah, ketika mereka menanggapi ceramah-ceramah para ustadz salafi, merekalah yang mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Coba saja sebagai contoh ya, ketika si Miftah mengomentari Ustadz Khalid Basalamah, mengomentari Ustadz Firanda Andirja, bukankah yang keluar dari mulutnya si Miftah perkataan-perkataan kotor? Yang katanya bajingan, yang katanya kurang ajar dan sebagainya. Kemudian Idrus Romli ya, mengatakan mencela Wahabi itu berpahala ya, mencaci maki Wahabi itu lebih baik, lebih afdol dari berzikir. Hah?
Coba cari para asatidz salafi yang mendakwahkan kemurnian Islam. Katakanlah dalam masalah ini yang mendakwahkan bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah. Coba satu saja dari mereka, para dai salafi, yang mengeluarkan perkataan kotor. Nggak ada. Yang mencela pelaku tahlilan, nggak ada. Ya, yang nyinyir. Nyinyir ini perlu dijelaskan. Definisi nyinyir ini seperti apa? Orang yang mendakwahkan Islam yang murni, ya, supaya kaum muslimin ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada tuntunan, tidak berbuat bid'ah, itu namanya bukan nyinyir, namanya berdakwah. Orang berdakwah kalau dikatakan nyinyir ya repot, ya. Nggak usah berdakwah kalau nggak mau dikatakan nyinyir. Yang namanya dakwah itu ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara bid'ah itu mungkar ya harus dimusnahkan, harus dihilangkan, ya, harus diperangi. Kan seperti itu. Dan kalau dikatakan yang tahlil itu mau seperti apapun tetap akan tahlil, meskipun dipaksa, didakwai dan lain sebagainya lah, mencela dan sebagainya. Ya kalau dakwahnya mencela ya tetap mereka akan tahlilan. Akan tetapi ketika dakwahnya bil hikmah, ya coba kita lihat berapa banyak orang-orang yang kemudian mereka sadar, mereka mengetahui, mereka faham bahwa perkara tahlilan ini adalah bid'ah dan kemudian mereka meninggalkan perkara tahlilan. Begitu banyak orang-orang yang sudah meninggalkan acara-acara tahlilan, ritual-ritual tahlilan. Ya. Kita lihat dari perkembangan dakwah salaf saja, perkembangan dakwah sunnah. Ya. Yang dulu cuma segelintir, sekarang ketika ada majelis taklim, ada kajian, apalagi seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, yang datang bisa ribuan orang. Dahulunya mereka ini kebanyakan ya para pelaku tahlilan. Kan seperti itu. Dan kata siapa yang seperti itu akan berlangsung sampai hari kiamat? Nggak ada. Siapa yang akan menjamin bahwasanya perkara tahlilan itu akan ada sampai hari kiamat? Nggak ada yang bisa menjamin. Bukankah nanti pada akhir zaman sebelum terjadi hari kiamat, ya, itu iman ini akan kembali ke Mekah, ke Madinah, sebagaimana ular yang kembali ke sarangnya. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwasanya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana halnya ular yang kembali ke sarangnya. Dan kita tahu nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, Imam Mahdi ada, ya, ketika Imam Mahdi nanti turun, ya, apakah nanti ada syariat tahlilan? Apakah mereka nanti akan tahlilan, mentahlilkan kaum muslimin yang meninggal dunia? Hah? Ya, dan jelas syariat tahlilan ini kan sudah jelas asalnya bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau mau dikatakan ini akan ada sampai hari kiamat, ini kan lucu juga kaum muslimin, ya. Bukankah nanti juga hari kiamat, yang menemui hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Jadi nggak ada nanti manusia yang sampai hari kiamat mengerjakan tahlilan. Imam Mahdi nanti mengerjakan tahlilan. Dan keyakinan kami, orang-orang yang menginginkan agar agama Islam ini tetap murni, baik dalam akidah dan juga ibadah, kami meyakini bahwasanya mendakwahkan kemurnian Islam ini adalah hak. Ya, mendakwahkan kemurnian agama Islam ini berpahala. Ya, jadi kami yakin tidak bisa berspekulasi apakah ini berpahala atau tidak. Yang namanya berdakwah ya berpahala. Terserah orang mau mengikuti atau tidak. Kan seperti itu. Tugas kita hanya berdakwah, hanya mendakwahkan mana syariat Islam, mana yang bukan, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Kita jelaskan. Perkara orang mau ikut atau tidak, silakan masing-masing, ya. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada para dai salafi yang mencela, kemudian nyinyir. Kalau lah dikatakan nyinyir, ya, nyinyir ini dalam artian yang seperti apa maksudnya? Kemudian tidak ada yang mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, tidak ada. Justru yang ada dan jejak digital tidak bisa dihapuskan, justru adalah orang-orang yang dari kelompok pro tahlilan yang ketika merespon ceramah-ceramah dari dai salafi, ya, mereka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, bukan mengedepankan ilmu, bukan, akan tetapi malah perkataan-perkataan kotor yang mereka keluarkan, ya. Dan itu jejak digitalnya ada kaum muslimin, ada, silahkan cari, ya.
dai-dai, penceramah-penceramah yang suka mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor, itu dai penceramah dari kelompok mana itu ada semua. Ya. Jejak digitalnya ada semua. Sehingga kalau Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro mengatakan bahwasanya mulut itu adalah cerminan hati, ya silakan simpulkan kaum muslimin. Ya. Hati siapa, kalau diukur dengan yang keluar dari mulutnya, itu kotor, dan hati siapa yang bersih. Insya Allah kita semuanya bisa menyimpulkan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.